Desa Wanasari bukanlah tempat yang lazim dikunjungi oleh orang luar, terutama karena letaknya yang terisolasi di lembah curam yang dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang lebat dan lembab. Di ujung paling utara desa tersebut, tepat di mana jalan setapak berbatu abis dimakan semak belukar, berdiri sebuah rumah panggung tua yang kayunya telah menghitam dimakan usia dan rayap. Rumah itu tampak rapuh, seolah-olah satu hembusan angin kencang saja mampu merobohkannya, namun ia tetap berdiri tegak secara tidak wajar di bawah naungan pohon beringin raksasa yang akar gantungnya menjuntai seperti rambut raksasa yang kusut. Penduduk desa selalu menundukkan kepala dan mempercepat langkah setiap kali harus melewati area tersebut, takut jika pandangan mereka secara tidak sengaja bersirobok dengan sesuatu yang menghuni kegelapan di balik jendela-jendela rumah yang tak berkaca itu. Bramantio, seorang peneliti folklore yang datang untuk mendokumentasikan mitos lokal, merasakan kejanggalan atmosfer itu sejak hari pertama kedatangannya di Wanasari. Udara di sekitar rumah kosong itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan area desa lainnya, dan aroma tanah basah bercampur bau anyir samar selalu tercium menyengat hidung siapapun yang berani mendekat dalam radius 10 meter. Pada sore hari yang diselimuti kabut tipis, Bramantio berdiri mematung di kejauhan, mengamati struktur bangunan yang miring itu dengan kamera di tangan, mencoba menangkap esensi kesunyian yang mematikan. Ia tidak menyadari bahwa lensa kameranya sedang merekam sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh mata manusia biasa, sebuah entitas yang telah lama menanti tamu baru untuk diajak bermain dalam kesunyian abadi. Ketika matahari mulai tergelincir ke barat dan langit berubah warna menjadi jingga kemerahan seperti luka yang menganga, Bramantio melihat pergerakan halus di beranda rumah tersebut. Dari balik tiang penyangga yang lapuk, muncul sesosok wanita tua dengan punggung yang membungkuk nyaris menyentuh lutut, mengenakan kebaya lusuh berwarna putih kekuningan yang tampak kedodoran di tubuhnya yang kurus kering. Sosok nenek itu bergerak dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar, seolah tulang belulangnya tidak terpasang dengan semestinya, sambil menyapu lantai kayu yang penuh debu dengan sapu lidi yang sudah gundul. Suara gesekan sapu itu terdengar sangat keras dan kasar di telinga Bramantio. Srek, srek, menggema memecah keheningan hutan seakan-akan suara itu berasal dari tepat di samping telinganya, padahal jarak mereka lebih dari 50 meter. Jantung Bramantio berdegup kencang, nalurinya berteriak untuk segera pergi, namun rasa ingin tahunya menahan kakinya tetap terpaku di tanah yang becek. Ia memberanikan diri untuk mengangkat kameranya dan membidik sosok nenek misterius itu, berharap mendapatkan bukti visual yang otentik untuk penelitiannya. Namun, tepat ketika jarinya hendak menekan tombol rana, nenek itu tiba-tiba berhenti menyapu dan memutar lehernya secara perlahan ke arah Bramantio berdiri. Wajahnya tertutup oleh rambut putih panjang yang kusam dan gimbal, namun dari sela-sela rambut itu, Bramantio bisa merasakan tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh dengan kebencian purba yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir seketika. Tanpa peringatan, kabut tebal turun dengan cepat dari arah hutan, menelan pemandangan rumah tua dan sosok nenek itu dalam hitungan detik, meninggalkan Bramantio sendirian dalam keremangan yang menyesakkan. Suara sapu lidi itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara tawa lirih yang terdengar serak dan basah, seolah-olah tenggorokan yang mengeluarkannya dipenuhi oleh lendir. Bramantio, yang kini gemetar hebat, akhirnya memutar tubuh dan berlari kembali ke arah pemukiman penduduk, meninggalkan batas hutan yang kini terasa hidup. Dan mengawasi punggungnya. Ia tidak sadar bahwa pertemuan singkat itu hanyalah sebuah undangan pembuka, dan sosok nenek di rumah kosong itu kini telah menandai kehadirannya. Malam itu, Bramantio menginap di rumah Pak RT yang letaknya cukup jauh dari pinggir hutan, namun perasaan diawasi tidak kunjung hilang dari benaknya. Kamar yang ditempatinya sederhana, hanya berisi dipan kayu tua dan lemari kusam, dengan satu jendela kaca nakol yang menghadap langsung ke arah pekarangan belakang yang gelap gulita. Meskipun lelah setelah insiden sore tadi, matanya sulit terpejam, setiap kali ia mencoba tidur, bayangan sosok nenek berkebaya lusuh itu kembali menari-nari di balik kelopak matanya. Suara jangkrik dan binatang malam yang biasanya ramai terdengar bersahut-sahutan,
Malam itu mendadak senyap total, menciptakan keheningan yang begitu pekat hingga denging di telinga Bramantio terdengar menyakitkan. Tepat pukul 1 dini hari, ketika kantuk mulai sedikit menyerang kesadarannya, terdengar suara ketukan pelan pada kaca jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Ketukan itu berirama lambat dan sangat hati-hati, seolah dilakukan oleh jari yang rapuh dan berbuku-buku. Bramantio tersentak bangun, keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Logikanya berusaha menyangkal ketakutan itu dengan berpikir bahwa mungkin itu hanyalah ranting pohon yang tertiup angin. Namun, ia segera teringat bahwa tidak ada pohon besar di dekat jendela kamarnya, hanya ada pekarangan kosong yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih keras dan disertai suara gesekan kuku panjang yang menggaruk permukaan kaca, menimbulkan bunyi ngilu yang membuat bulu kuduk Bramantio meremang seketika. Ia memberanikan diri untuk duduk dan menatap ke arah jendela yang tertutup tirai tipis berwarna kusam itu. Di balik tirai, samar-samar ia melihat siluet kepala manusia yang menunduk, dengan rambut yang terurai berantakan menempel pada kaca. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam mematung di sana, seolah menunggu Bramantio untuk datang dan menyibatkan tirai tersebut agar mereka bisa saling bertatap muka. Napas Bramantio tertahan di tenggorokan, ia ingin berteriak memanggil tuan rumah, namun suaranya seakan tercekat oleh gumpalan ketakutan yang nyata. Perlahan, siluet di balik jendela itu mulai mengangkat kepalanya, dan Bramantio bisa mendengar suara gumaman lirih yang menembus kaca. Sebuah senandung lagu lama berbahasa Jawa kuno yang nadanya menyayat hati namun terdengar mengerikan. Lagu itu adalah tembang Dandanggula yang dinyanyikan dengan nada sumbang. Liriknya bercerita tentang penantian seorang ibu yang kehilangan anaknya di dalam hutan larangan, sebuah kisah yang seharusnya tidak dinyanyikan di tengah malam buta seperti ini. Dengan sisa keberanian yang ada, Bramantio menyalakan senter yang ada di samping tempat tidurnya dan menyorotkannya ke arah jendela. Dalam sekejap, siluet itu menghilang, dan nyanyian sumbang itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara langkah kaki seret yang menjauh perlahan ke arah kegelapan pekarangan. Namun, ketika Bramantio mendekat dan memeriksa kaca jendela dari dalam, ia menemukan jejak yang membuatnya terpaku dalam horor, sebuah cetakan telapak tangan yang tercetak jelas di bagian luar kaca, berukuran kecil dan keriput, meninggalkan bekas lumpur basah yang berbau anyir, bukti bahwa tamu tak diundang itu benar-benar nyata dan baru saja berdiri di sana, hanya berjarak selembar kaca darinya. Keesokan paginya, wajah pucat Bramantio menarik perhatian Pak RT dan beberapa warga yang sedang berkumpul di balai desa. Setelah didesak, Bramantio akhirnya menceritakan kejadian teror yang dialaminya semalam, serta penampakannya di rumah tua pinggir hutan. Mendengar cerita itu, suasana balai desa yang tadinya riuh rendah seketika berubah menjadi hening dan mencekam. Para warga saling berpandangan dengan tatapan gelisah, seolah Bramantio baru saja menyebutkan nama terlarang yang membawa petaka. Pak RT menghela napas panjang, lalu menyuruh salah satu warga memanggil Mbah Karto, sesepuh desa yang paling mengerti tentang sejarah kelam desa Wanasari. Mbah Karto datang dengan langkah terlatih, matanya yang sudah memutih karena katarak seolah bisa melihat menembus jiwa Bramantio saat mereka duduk berhadapan. Dengan suara parau dan bergetar, Mbah Karto mulai menuturkan kisah tentang pemilik rumah tua itu, seorang wanita bernama Nyi Laras yang hidup puluhan tahun silam. Nyi Laras dulunya adalah dukun beranak yang sangat dihormati, namun hidupnya berubah drastis ketika cucu satu-satunya hilang secara misterius di hutan saat sedang bermain. Nyi Laras menjadi gila karena kesedihan, ia menolak percaya bahwa cucunya telah tiada dan mulai melakukan ritual-ritual sesat untuk memanggil kembali jiwa cucunya dari alam baka, mengorbankan hewan-hewan ternak hingga akhirnya ia ditemukan tewas gantung diri di ruang tengah rumahnya sendiri. Rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, nak, ujar Mbah Karto dengan nada serius, tangannya mencengkeram lengan Bramantio dengan kekuatan yang mengejutkan untuk orang seusianya. Sukma Nyi Laras terikat di sana, menunggu cucunya pulang. Ia membenci siapa saja yang berani mendekat karena ia mengira mereka adalah orang-orang yang menculik cucunya.
Dan jika ia sudah menampakkan diri padamu, bahkan sampai mengetuk jendelamu, itu artinya dia sudah menganggapmu sebagai bagian dari obsesinya. Mbah Karto menjelaskan bahwa Nyi Laras seringkali mencari sosok pengganti untuk menemani kesepiannya di alam sana, dan tatapannya yang tertuju pada Bramantio adalah pertanda buruk yang tidak boleh diabaikan. Cerita Mbah Karto membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah Nyi Laras sedang turut mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Mbah Karto kemudian memberikan sebuah bungkusan kecil berisi garam kasar dan irisan delingo bengle kepada Bramantio, berpesan agar ia menaburkannya di sekeliling tempat tidurnya malam nanti. Namun, ada satu peringatan keras yang disampaikan oleh sesepuh itu, jangan pernah menyahut jika kau mendengar namamu dipanggil dari arah hutan, dan jangan pernah membuka pintu jika ada yang mengetuk 3 kali setelah lewat tengah malam. Sekali kau mengizinkannya masuk, dia tidak akan pernah mau pergi. Bramantio menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar, logikanya sebagai akademisi mulai runtuh perlahan digerus oleh realitas mistis yang kini mengepungnya. Siang itu, langit di atas desa Wanasari mendung pekat tanpa hujan, menciptakan suasana suram yang seakan mendukung narasi kelam tentang Nyi Laras. Saat Bramantio berjalan kembali ke penginapannya, ia merasakan angin berhembus membawa aroma bunga kantil yang sangat kuat, aroma yang menurut kepercayaan warga desa adalah pertanda kehadiran makhluk halus yang memiliki kedudukan tinggi atau kekuatan besar. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang jauh lebih panjang dari sebelumnya. Malam ketiga di desa Wanasari terasa seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Listrik di desa itu padam total akibat pohon tumbang yang menimpa kabel utama, menenggelamkan seluruh desa dalam kegelapan abadi. Bramantio hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkelidap lemah di atas meja kamarnya, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di dinding kayu. Sesuai saran Mbah Karto, ia telah menaburkan garam dan rempah penolak bala di sekeliling dipan tempat tidurnya, menciptakan lingkaran perlindungan yang ia harap cukup kuat untuk menahan gempuran supranatural yang mungkin akan datang. Sekitar pukul 2 dini hari, suhu di dalam kamar turun drastis hingga napas Bramantio mengeluarkan uap putih, padahal ia berada di daerah tropis yang lembab. Tiba-tiba, api lilin yang menjadi satu-satunya sumber cahaya padam dengan sendirinya, bukan karena angin, melainkan seolah-olah ada jari tak kasat mata yang memijit sumbunya hingga mati. Dalam kegelapan total itu, indera pendengaran Bramantio menjadi sangat tajam. Ia mendengar suara derit lantai kayu di ruang tamu, langkah kaki yang berat dan menyeret perlahan mendekat ke arah pintu kamarnya yang terkunci rapat. Suara itu berhenti tepat di depan pintu, diikuti oleh suara grendel pintu yang dimainkan naik turun dengan kasar, ceklek, ceklek, ceklek. Bramantio menahan napas, tubuhnya kaku di atas kasur, matanya terbelalak menatap pintu yang kini bergetar hebat seakan ada kekuatan besar yang mencoba mendobrak masuk. Namun, teror yang sebenarnya baru dimulai ketika suara itu berhenti mendobrak dan berubah menjadi suara cakaran kuku yang panjang, menggaruk kayu pintu dari atas ke bawah dengan tempo yang menyakitkan telinga. Di sela-sela suara cakaran itu, terdengar suara nenek tua yang merintih pilu memanggil nama seseorang yang bukan nama Bramantio, Kuncung. Kuncung, nenek sudah buatkan jenang, ayo pulang, Le. Bramantio menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu seolah menembus masuk langsung ke dalam otaknya. Tiba-tiba, ia merasakan berat yang luar biasa menindih dadanya, fenomena tindihan selip paralisis menyerangnya di saat yang paling tidak tepat. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa menggerakkan bola matanya dengan panik. Di sudut kamar, dalam keremangan yang nyaris tak tertembus, ia melihat sosok Nyi Laras berdiri membungkuk di atas garis garam yang ia tabur, seolah pagar gaib itu tidak berarti apa-apa bagi entitas sekuat dia. Wajah nenek itu kini terlihat jelas, kulitnya keriput seperti kulit jeruk purut yang kering, dengan mata yang hanya berupa rongga hitam kosong yang mengalirkan cairan nanah. Sosok itu merangkak naik ke atas tempat tidur, mengabaikan hukum fisika, dan mendekatkan wajahnya yang berbau busuk tepat di depan wajah Bramantio yang lumpuh. Mulutnya yang ompong menyeringai lebar, memperlihatkan gusi yang menghitam,
dan ia berbisik dengan suara yang terdengar seperti desisan ular, "Kau bukan Kuncung, tapi kau wangi, wangi kematian." Sebelum Bramantio sempat memproses kengerian itu, kesadarannya direnggut paksa, dan ia jatuh pingsan dalam cengkeraman ketakutan yang melumpuhkan jiwa, membiarkan makhluk itu menguasai ruang pribadinya hingga fajar menyingsing. Ketika Bramantio terbangun keesokan harinya, matahari sudah tinggi, namun cahaya yang masuk ke kamarnya terasa suram dan tidak memberikan kehangatan. Tubuhnya terasa remuk redam, dan di lengannya terdapat lebam-lebam kebiruan yang membentuk pola seperti bekas cengkeraman jari-jari tangan yang kecil namun kuat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam atau sekadar bertahan. Entitas Nyi Laras semakin agresif dan kini telah menyentuh fisiknya secara langsung. Rasa takutnya kini perlahan bercampur dengan rasa putus asa dan dorongan aneh yang tidak masuk akal untuk mendatangi sumber masalah tersebut, rumah tua di pinggir hutan. Siang itu, tanpa memberitahu Pak RT atau Mbah Karto, Bramantio melangkahkan kakinya kembali menuju ujung desa. Ada semacam bisikan halus di kepalanya yang memandu langkahnya, sebuah sugesti hipnotis yang mengatakan bahwa jika ia ingin teror ini berakhir, ia harus menghadapi Nyi Laras di sarangnya dan menyerahkan sesuatu yang diminta. Jalan setapak menuju rumah itu tampak lebih semrawut dari sebelumnya. Semak belukar berduri seolah tumbuh lebih cepat dalam semalam, berusaha menghalangi atau mungkin menjebak siapapun yang mencoba masuk. Sesampainya di halaman rumah tua itu, suasana sunyi yang mencekam menyambutnya. Pintu depan rumah yang sebelumnya tertutup rapat kini sedikit terbuka, memperlihatkan celah gelap yang mengundang masuk. Aroma bunga kantil dan bau bangkai tikus menyeruak keluar dari celah pintu itu, menciptakan kombinasi bau yang memualkan. Bramantio berdiri di ambang pintu, keraguan sempat menahannya sejenak. Namun kemudian ia melihat sesuatu di lantai beranda, sebuah mainan kuda-kudaan tua yang terbuat dari pelepah pisang yang sudah kering, benda yang sepertinya baru saja diletakkan di sana sebagai umpan. Dengan jantung yang berpacu liar, Bramantio mendorong pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Engsel pintu berderit nyaring, suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah yang kosong melompong. Bagian dalam rumah itu ternyata jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar, dengan langit-langit tinggi yang dipenuhi sarang laba-laba tebal. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan, namun anehnya, di tengah ruangan terdapat sebuah kursi goyang rotan yang bersih mengkilap, seolah-olah baru saja dipoles dan diduduki. Kursi itu bergoyang pelan, kriet-kriet, meskipun tidak ada angin yang berhembus di dalam ruangan pengap itu. Bramantio melangkah masuk, kakinya menginjak lantai papan yang rapuh. Tepat saat ia berada di tengah ruangan, pintu depan di belakangnya terbanting menutup dengan keras oleh kekuatan yang tak terlihat, mengunci Bramantio di dalam perut rumah terkutuk itu. Kegelapan langsung menyergap, dan dari arah tangga menuju lantai 2, terdengar suara tawa terkekeh-kekeh yang semakin keras dan mendekat. "Selamat datang di rumahku, Nak," suara Nyi Laras menggema dari segala arah. "Sekarang kau akan menemaniku selamanya." Bramantio menyadari, ia telah membuat kesalahan fatal dengan memasuki wilayah kekuasaan Nyi Laras tanpa perlindungan, dan kini permainan bertahan hidup yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara pintu yang terbanting menutup itu seolah menjadi lonceng dimulainya pertunjukan horor bagi Bramantio. Di dalam rumah yang kini gelap gulita, cahaya senter yang ia bawa berkedip-kedip lemah, nyaris mati, seakan energi baterainya disedot oleh entitas yang menguasai ruangan tersebut. Udara di dalam rumah terasa sangat berat dan menyesakkan, seolah oksigen telah digantikan oleh debu-debu purba yang mengandung partikel keputusasaan. Bramantio mencoba berbalik dan mendobrak pintu utama, namun kayu yang dari luar tampak lapuk itu kini terasa sekeras baja dingin, tidak bergeming sedikit pun meski ia menghantamnya dengan seluruh berat tubuhnya berkali-kali. Ketika ia menyerah pada pintu dan membalikkan badan kembali menghadap ke dalam ruangan, tata letak rumah itu tampaknya telah berubah secara tidak masuk akal. Ruang tamu yang tadinya luas kini terasa menyempit, dan lorong menuju bagian belakang rumah memanjang tanpa ujung, menciptakan ilusi optik yang memusingkan.
Dinding-dinding kayu mulai mengeluarkan cairan getah berwarna merah pekat yang menetes perlahan ke lantai. Tes, 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 menimbulkan bau amis darah yang sangat menyengat. Di dinding itu, bayangan-bayangan masa lalu mulai bermunculan seperti proyektor film bisu yang rusak, memperlihatkan siluet seorang wanita yang sedang berlari histeris mencari sesuatu yang hilang. Bramantio melangkah mundur dengan gemetar, namun punggungnya menabrak sesuatu yang dingin. Saat ia menoleh, ia melihat sebuah cermin besar berbingkai jati tua yang permukaannya retak seribu. Di dalam pantulan cermin itu, ia tidak melihat bayangan dirinya sendiri, melainkan pemandangan sebuah kamar tidur yang berantakan, di mana Nyi Laras, dalam wujud manusianya yang masih muda namun berwajah gila, sedang duduk bersimpuh di lantai sambil memeluk sebuah guling kecil yang dibungkus kain jarik, mengayun-ayunkannya seolah itu adalah bayi manusia. Tatapan Nyi Laras di dalam cermin tiba-tiba beralih tajam ke arah Bramantio, dan bibirnya bergerak mengucapkan kata tanpa suara, "Kembalikan." Rasa pusing yang hebat menghantam kepala Bramantio, memaksanya berlutut di lantai yang kini terasa lengket. Suara-suara bisikan mulai memenuhi telinganya, bukan hanya satu, melainkan ribuan suara yang saling tumpang tindih. Ada suara tangisan anak kecil yang memohon ampun, suara mantra-mantra sesat yang dilafalkan dengan cepat, dan suara gemeretak tulang yang patah. Rumah ini bukan sekadar bangunan kayu, ia adalah memori hidup dari tragedi yang pernah terjadi, sebuah labirin kenangan kelam yang menjebak siapapun yang berani masuk ke dalam pusarannya. Bramantio menyadari bahwa realitas fisik dan dimensi gaib telah lebur menjadi satu di tempat ini. Di ujung lorong yang memanjang itu, sebuah pintu kamar perlahan terbuka dengan sendirinya, disertai bunyi engsel yang memekakkan telinga. Dari dalam kamar itu, memancar cahaya kuning suram yang berasal dari lampu minyak tua. Sebuah bayangan kecil, setinggi anak usia 5 tahun, terlihat melintas cepat masuk ke dalam kamar tersebut. Naluri Bramantio mengatakan itu adalah jebakan, namun logika bertahan hidupnya berbisik bahwa mungkin di sanalah kunci untuk mengakhiri mimpi buruk ini berada. Dengan napas tersengal, ia menyeret kakinya melangkah menuju kamar yang mengundang maut itu. Bramantio memasuki ruangan tersebut dengan kewaspadaan penuh, senternya menyorot liar ke setiap sudut. Ruangan itu ternyata adalah bekas kamar tidur anak, namun kondisinya jauh lebih mengerikan daripada sekadar berdebu. Langit-langit kamar dipenuhi oleh ratusan jimat gantung yang terbuat dari akar bahar dan tulang ayam, berayun-ayun pelan meskipun tidak ada angin. Di tengah ruangan, terdapat sebuah dipan kecil yang kasurnya telah hancur dimakan tikus, dan di atasnya berserakan boneka-boneka jerami yang dibuat dengan kasar. Boneka-boneka itu tidak memiliki wajah, namun masing-masing dililiti oleh helai rambut manusia asli yang panjang dan kusam. Saat Bramantio mendekat untuk memeriksa salah satu boneka, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Ia menyadari bahwa posisi boneka-boneka itu membentuk pola lingkaran yang mengelilingi sebuah buku tulis tua yang tergeletak terbuka. Kertasnya sudah menguning dan rapuh, namun tulisan tangan di atasnya masih terbaca jelas, ditulis menggunakan tinta merah yang kini telah berubah warna menjadi coklat karat. Itu adalah catatan harian Nyi Laras yang berisi mantra-mantra pemanggil arwah, sebuah upaya putus asa seorang nenek yang tersesat dalam ajaran ilmu hitam demi menghidupkan kembali cucunya yang telah mati. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar menggema dari kolong dipan. "Hihihi, kakak mau main." Suara itu terdengar polos namun memiliki distorsi yang mengerikan, seolah diucapkan oleh tenggorokan yang terisi air. Bramantio sontak melompat mundur, jantungnya berdegup kencang seakan ingin meledak. Dari kegelapan di bawah dipan, menggelinding sebuah bola bekel tua ke arah kaki Bramantio. Bola itu berhenti tepat di ujung sepatunya, dan ketika Bramantio menyorotkan senternya ke bawah dipan, sepasang mata merah menyala balas menatapnya dari kegelapan. Itu bukan mata manusia, melainkan mata dari entitas gundul pringis, kepala tanpa tubuh yang menyeringai lebar dengan gigi-gigi tajam seperti gergaji. Makhluk itu menggelinding keluar dari kolong tempat tidur sambil tertawa cekikikan, wajahnya menyerupai wajah anak kecil yang telah membusuk.
Bramantio terperanjat dan menendang makhluk itu dengan refleks, namun kakinya seolah menendang batu keras. Makhluk itu terpental menabrak dinding, lalu memantul kembali dengan kecepatan tinggi, berusaha menggigit kaki Bramantio. Dalam kepanikan, Bramantio menyambar apa saja yang ada di dekatnya untuk membela diri. Tangannya meraih salah satu boneka jerami di atas kasur. Anehnya, begitu ia memegang boneka itu, makhluk kepala buntung tersebut mendadak berhenti menyerang dan menjerit kesakitan, seolah-olah tubuhnya terhubung dengan boneka yang dipegang Bramantio. Jeritan itu begitu melengking hingga memecahkan kaca jendela kamar. Bramantio sadar, boneka-boneka ini adalah wadah jiwa-jiwa yang dipanggil paksa oleh Nyi Laras, dan kini mereka marah karena terperangkap dalam ritual yang tak kunjung usai. Jeritan makhluk itu memicu reaksi berantai di seluruh rumah. Lantai kayu di bawah kaki Bramantio mulai bergetar hebat, paku-paku tua mencuat keluar seolah didorong dari bawah. Tiba-tiba, lantai di sudut kamar ambrol, memperlihatkan sebuah lubang gelap menganga yang memancarkan bau tanah basah dan kapur barus. Itu adalah akses menuju ruang bawah tanah, sebuah tempat rahasia yang tidak terlihat dari luar rumah. Dari dalam lubang itu, terdengar suara senandung dandang gula yang sama seperti yang didengar Bramantio di malam sebelumnya, kali ini terdengar lebih dekat dan lebih menuntut. Tanpa pilihan lain karena pintu kamar tiba-tiba tertutup rapat dan terkunci sendiri, Bramantio memberanikan diri menuruni tangga kayu reyot yang menuju ke kegelapan bawah tanah itu. Setiap anak tangga berderit menyakitkan, seolah memprotes beban tubuhnya. Begitu kakinya menyentuh lantai dasar ruang bawah tanah, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang dindingnya terbuat dari tanah yang dipadatkan, ditopang oleh akar-akar raksasa pohon beringin yang menembus masuk dari luar. Akar-akar itu menjalar di dinding dan langit-langit seperti pembuluh darah raksasa yang berdenyut. Di ujung ruangan, diterangi oleh lilin-lilin yang menyala biru secara misterius, terdapat sebuah altar pemujaan. Di atas altar itu, duduklah sosok Nyi Laras yang sebenarnya. Ia tidak lagi berwujud nenek tua renta, melainkan sosok wanita dengan wajah yang separuh cantik dan separuh lagi hancur membusuk, melambangkan dualitas kegilaannya. Ia sedang menyisir rambut panjangnya yang terurai hingga menyentuh lantai, menggunakan sisir yang terbuat dari tulang belulang. Di sampingnya, terdapat sebuah peti mati kecil seukuran anak-anak yang terbuka kosong. "Kau datang tepat waktu, Nak." Nyi Laras berbicara tanpa menoleh, suaranya bergema memenuhi ruang bawah tanah yang lembab itu. "Cucuku, Kuncung, dia tidak suka sendirian di dalam sana. Dia butuh teman tidur. Tubuhmu sepertinya pas untuk menggantikannya." Nyi Laras perlahan berdiri, tubuhnya melayang beberapa senti di atas tanah. Aura hitam pekat menguar dari tubuhnya, membuat suhu ruangan turun hingga titik beku. Bramantio bisa melihat uap napasnya sendiri membeku di udara. Bramantio mencoba mundur, namun akar-akar pohon di dinding tiba-tiba bergerak hidup, melilit pergelangan kaki dan tangannya dengan cepat dan kuat. Ia terperangkap, terentang tak berdaya di hadapan penyihir gila itu. Nyi Laras berbalik perlahan, wajahnya yang hancur kini terlihat jelas di bawah cahaya lilin biru, matanya bolong, dan dari rongga mulutnya keluar kelabang-kelabang hitam yang menjijikkan. Ia melayang mendekat ke arah Bramantio sambil membawa sebuah pasak kayu runcing, bersiap untuk melakukan ritual pemindahan jiwa yang terakhir. Bramantio berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam dalam tawa histeris Nyi Laras yang mengguncang pondasi rumah. Sementara itu, di luar rumah tua, langit telah berubah menjadi hitam pekat meskipun hari masih siang. Awan cumulonimbus bergulung-gulung membentuk pusaran tepat di atas atap rumah Nyi Laras. Pak RT dan Mbah Karto, bersama beberapa pemuda desa yang membawa obor dan kentongan, telah berkumpul di batas halaman. Mereka menyadari hilangnya Bramantio dan merasakan gejolak energi negatif yang meledak-ledak dari arah rumah tersebut. Mbah Karto, dengan wajah tegang namun penuh tekad, menancapkan tongkat komandonya ke tanah dan mulai merapal mantra Raja Kalacakra untuk mendobrak pagar gaib yang mengelilingi rumah itu. "Semuanya, bunyikan kentongan. Jangan berhenti," teriak Mbah Karto.
Para pemuda desa memukul kentongan bambu dengan irama titir yang cepat dan bising. Suara gaduh itu bukan sekadar alarm, melainkan frekuensi suara yang dipercaya mampu mengganggu konsentrasi makhluk halus. Di dalam ruang bawah tanah, Nyi Laras tersentak kaget. Getaran suara kentongan dan mantra Mbah Karto menembus masuk, membuat dinding-dinding tanah retak dan akar-akar pohon yang membelenggu Bramantio melonggar karena kesakitan. Memanfaatkan momen kelengahan Nyi Laras yang sedang menutup telinganya karena kesakitan mendengar mantra suci, Bramantio meronta sekuat tenaga. Ia berhasil melepaskan satu tangannya dari lilitan akar. Dengan tangan yang bebas, ia merogoh saku celananya dan menemukan sisa garam kasar bercampur delingo bengle yang diberikan Mbah Karto kemarin. Tanpa pikir panjang, ia melemparkan segenggam garam itu tepat ke wajah Nyi Laras yang sedang melayang di hadapannya. Efeknya instan dan brutal. Nyi Laras menjerit melengking, wajahnya yang terkena garam melepuh dan mengeluarkan asap hitam berbau belerang. Tubuhnya terhempas ke belakang menabrak altar, membuat lilin-lilin biru itu padam seketika. "Kurang ajar kau," teriaknya dengan suara yang kini terdengar seperti geraman binatang buas. Kegelapan total menyelimuti ruangan, namun Bramantio tidak menunggu matanya beradaptasi. Ia merobek sisa akar yang melilit kakinya dan berlari membabi buta menuju tangga, dipandu oleh suara kentongan dari luar yang terdengar samar-samar. Nyi Laras tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dari kegelapan, rambut panjangnya memanjang seperti tentakel hidup, mengejar Bramantio dan melilit lehernya tepat saat ia baru menapaki anak tangga pertama. Bramantio tercekik, napasnya putus-putus, kakinya menendang-nendang udara. Ia bisa merasakan dirinya ditarik kembali ke dalam kegelapan abadi ruang bawah tanah itu. Di ambang kesadaran, ia melihat Mbah Karto di alam pikirannya, berteriak, "Lawan dengan rasa takutmu, Bramantio. Dia memakan ketakutanmu." Dengan sisa oksigen yang menipis di paru-parunya, Bramantio memejamkan mata dan berusaha menekan rasa takutnya. Ia memvisualisasikan keberanian, mengingat keluarganya di rumah, mengingat tujuannya. Kekuatan mental ini ternyata memberikan dampak. Cengkeraman rambut Nyi Laras sedikit melonggar. Bramantio merogoh korek api gas di saku celananya, benda sepele yang ia bawa untuk merokok, menyalakannya, dan membakar rambut yang melilit lehernya. Api menyambar rambut kering dan berminyak itu dengan cepat, merambat menuju pemiliknya di bawah sana. Nyi Laras kembali menjerit, kali ini lebih dahsyat karena api mulai membakar surainya. Lilitan di leher Bramantio terlepas. Ia jatuh tersungkur di tangga, terbatuk-batuk hebat, lalu segera bangkit dan merangkak naik secepat kilat. Di belakangnya, api mulai menjalar membakar akar-akar kering di ruang bawah tanah, menciptakan neraka kecil yang menahan sang penghuni. Bramantio mencapai lantai dasar rumah tepat saat seluruh bangunan mulai berguncang hebat, seolah-olah rumah itu sedang mengalami kejang kematian. Pintu depan yang terkunci rapat kini terlihat retak. Di luar, Mbah Karto dan warga desa sedang bahu-membahu mendobrak pintu dengan balok kayu. Brak, pintu akhirnya jebol. Cahaya matahari sore, yang anehnya terasa sangat menyilaukan, menerobos masuk. Bramantio menghambur keluar. Tubuhnya penuh luka gores dan hangus, jatuh berguling di atas tanah basah halaman depan. Pak RT dan warga segera menariknya menjauh dari beranda rumah yang kini mulai mengeluarkan asap hitam tebal dari celah-celah jendelanya. Saat mereka menyeret Bramantio menjauh hingga ke batas aman di bawah pohon beringin, Bramantio menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di jendela lantai 2 yang pecah, di tengah kepulan asap yang bukan berasal dari api biasa melainkan energi jahat yang terbakar, ia melihat sosok Nyi Laras berdiri tegak. Wajahnya hangus, namun matanya menatap tajam penuh dendam ke arah Bramantio. Nenek itu tidak berteriak, ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah dada Bramantio, lalu perlahan menghilang di telan asap pekat. Mbah Karto mendekati Bramantio yang terengah-engah, memeriksa matanya, lalu menghela napas berat. "Kau selamat, nak." "Tapi ini belum berakhir," bisik Mbah Karto dengan nada suram. "Dia sudah menandaimu. Kau berhasil keluar dari rumahnya,
tapi sebagian dari rumah itu kini ada di dalam dirimu. Bramantio meraba dadanya yang terasa panas, tepat di mana Nyi Laras menunjuk tadi. Di balik kemejanya yang robek, terdapat bekas luka bakar baru berbentuk telapak tangan kecil yang menghitam, tanda bahwa teror Nyi Laras baru saja memasuki babak baru yang lebih personal. Malam itu, setelah diselamatkan dari cengkeraman rumah tua, Bramantio diungsikan ke balai desa yang dianggap sebagai tempat paling netral dan aman. Namun, kondisi fisiknya memburuk dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuhnya menggigil hebat seolah sedang berada di kutub es, namun kulitnya terasa panas membara saat disentuh. Luka bakar berbentuk telapak tangan di dadanya tidak kunjung memudar, melainkan semakin menghitam dan mengeluarkan nanah berbau anyir yang menyengat, seolah dagingnya sedang membusuk dari dalam. Dalam kondisi setengah sadar, Bramantio terus meracau, gumamannya tidak jelas namun sesekali terdengar menyebut nama Kuncung dengan nada suara yang berubah-ubah, kadang berat seperti orang tua, kadang melengking seperti anak kecil. Para warga yang berjaga di sekitar balai desa mulai merasakan kegelisahan yang sama seperti saat berada di pinggir hutan. Lampu-lampu Petromax yang digantung di pendopo berkedip-kedip tidak wajar, menciptakan bayangan yang seolah bergerak sendiri di dinding-dinding kayu. Seekor burung gagak hitam bertengger di atap balai desa, berkoak-koak tanpa henti sejak matahari terbenam, suaranya parau dan membawa firasat kematian. Mbah Karto, yang duduk bersila di samping dipan Bramantio, terus-menerus membakar kemenyan untuk menetralisir aura negatif. Namun asap kemenyan itu tidak membumbung ke atas, melainkan merayap turun menyelimuti lantai seperti kabut beracun. Di dalam alam bawah sadarnya, Bramantio tidak merasa sedang berbaring di balai desa. Ia merasa masih terperangkap di dalam rumah tua Nyi Laras. Dalam visinya, ia melihat dirinya duduk di kursi goyang rotan di ruang tengah, tidak bisa bergerak, sementara Nyi Laras berdiri di hadapannya sambil memegang cermin retak. "Lihatlah dirimu, nak, kau semakin tampan," bisik Nyi Laras dalam mimpi itu. Saat Bramantio melihat ke dalam cermin, ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah seorang pemuda desa zaman dahulu, wajah Kuncung yang sudah dewasa, dengan mata yang kosong dan kulit yang pucat pasi. Ia sadar, jiwanya sedang perlahan digeser untuk memberi tempat bagi entitas lain. Realitas dan ilusi mulai tumpang tindih bagi Bramantio. Saat salah seorang warga mendekat untuk memberinya minum, Bramantio berteriak histeris dan menepis gelas itu hingga pecah. Di mata Bramantio, warga tersebut bukanlah manusia, melainkan sosok gundul pringis yang menyeringai siap menggigit lehernya. Teriakan Bramantio menggema di kesunyian malam desa, membuat anjing-anjing penduduk melolong panjang secara serentak. Pak RT yang melihat kejadian itu mundur dengan wajah pucat, menyadari bahwa tamu mereka bukan sekadar sakit fisik, melainkan sedang menjadi medan perang perebutan wadah antara jiwa manusia dan kekuatan jahat. Menjelang tengah malam, suhu tubuh Bramantio mencapai titik kritis. Dari luka di dadanya, keluar asap tipis yang membentuk siluet wajah nenek tua yang sedang tertawa. Mbah Karto yang melihat fenomena itu segera menekan jempolnya ke kening Bramantio sambil merapal mantra penenang sukma. "Dia berusaha masuk sepenuhnya malam ini," ujar Mbah Karto dengan keringat bercucuran. Pagar badan Bramantio sudah jebol. "Jika kita tidak segera melakukan sesuatu sebelum fajar, anak ini akan hilang selamanya, dan yang bangun esok pagi adalah iblis berwujud manusia." Kabar mengenai kondisi Bramantio menyebar cepat, membuat ketakutan melanda seluruh desa Wanasari. Warga mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat dan menabur garam di ambang pintu, namun rasa aman itu semu belaka. Teror Nyi Laras ternyata tidak lagi terikat pada lokasi fisik rumah tuanya, ia telah menumpang pada tanda yang ada di tubuh Bramantio untuk memperluas jangkauan kekuasaannya. Di beberapa rumah warga yang letaknya berdekatan dengan balai desa, mulai terjadi fenomena aneh, perabotan dapur berjatuhan sendiri, suara langkah kaki di atap rumah, hingga tangisan bayi yang terdengar dari sumur-sumur tua yang sudah kering. Kekacauan memuncak ketika Sukirman, salah satu pemuda desa yang bertugas ronda malam itu,
tiba-tiba berhenti berjalan saat melintasi pekarangan balai desa. Tubuhnya kaku, matanya mendelik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Tanpa peringatan, Sukirman mulai menari dengan gerakan gemulai yang aneh, gerakan tari tradisional wanita yang sangat halus namun mengerikan jika dilakukan oleh tubuh pria kekar yang kaku. Dari mulutnya keluar suara senandung tembang Jawa kuno, suara yang persis sama dengan suara Nyi Laras. "Jaga cucuku, jangan sampai lari," senandung itu keluar dari tenggorokan Sukirman, diselingi tawa terkekeh yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak RT dan warga lainnya berusaha menahan Sukirman, namun tenaga pemuda itu menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Ia menghempaskan 3 orang pria dewasa hingga terpental ke tanah dengan mudah. Sukirman, atau apapun yang merasukinya, berjalan mendekati Dipan Bramantio dengan niat membunuh, tangannya teracung kaku seperti cakar yang siap merobek. Mbah Karto bangkit berdiri, menghentakkan tongkatnya ke lantai kayu balai desa dengan keras, BRAKK, menciptakan gelombang kejut spiritual yang membuat Sukirman terpaku sejenak. "Keluar kau dari tubuh anak ini, Dasamuka," hardik Mbah Karto. Namun sosok di dalam tubuh Sukirman hanya menoleh perlahan, lehernya berputar dengan sudut yang tidak wajar hingga terdengar bunyi krek. "Karto, kau masih hidup rupanya." Suara Nyi Laras menyapa lewat mulut Sukirman, penuh dengan nada mengejek. "Kau tidak bisa menghentikan takdir. Anak ini, Bramantio, adalah wadah yang sempurna." Darahnya manis, penuh penyesalan, sama seperti ibunya Kuncung dulu. Pertarungan batin terjadi di sana. Mbah Karto menyemburkan air doa ke wajah Sukirman. Pemuda itu menjerit kesakitan seolah disiram air keras, asap hitam mengepul dari pori-pori kulitnya. Tubuh Sukirman kejang-kejang hebat sebelum akhirnya ambruk pingsan, busa putih keluar dari mulutnya. Meskipun kerasukan itu berhasil dihentikan, pesan yang ditinggalkan sangat jelas, Nyi Laras bisa menggunakan siapa saja di desa ini sebagai bonekanya untuk mencapai Bramantio. Tidak ada satupun warga yang aman selama Bramantio masih berada di desa tersebut. Menyadari situasi semakin genting, Mbah Karto memutuskan untuk melakukan ritual pasak bumi tepat di halaman balai desa. Ritual ini bertujuan untuk memutus koneksi gaib antara Bramantio dan rumah tua di pinggir hutan, seolah-olah memotong tali pusar eterik yang menyuplai energi jahat kepada Nyi Laras. 4 batang bambu kuning yang telah dirajah dengan ayat-ayat suci ditanam di 4 penjuru mata angin mengelilingi balai desa, sementara di tengah-tengahnya, seekor ayam cemani disiapkan sebagai syarat tolak bala, bukan sebagai persembahan, melainkan sebagai pengalihan energi. Suasana mencekam menyelimuti prosesi ritual tersebut. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah hutan, membawa bau busuk bangkai dan suara gemuruh yang terdengar seperti suara kereta kuda yang melaju kencang. Pohon-pohon di sekitar balai desa bergoyang liar seakan ingin mencabut akarnya sendiri. Saat Mbah Karto mulai menyembeli ayam cemani tersebut, darah yang keluar bukan berwarna merah segar, melainkan hitam pekat seperti aspal cair dan mendidih saat menyentuh tanah. Darah itu tidak meresap ke dalam tanah, melainkan bergerak sendiri, merayap mendekati kaki Dipan tempat Bramantio berbaring. "Tahan, jangan biarkan darah itu menyentuhnya," teriak Mbah Karto. Para warga dengan panik mencoba menyapu darah itu menggunakan sapu lidi dan menyiramnya dengan air garam, namun cairan hitam itu seolah memiliki kesadaran, menghindari sapuan dan terus bergerak maju. Di saat yang sama, Bramantio terbangun dari pingsannya dengan mata terbelalak lebar, bola matanya kini sepenuhnya hitam tanpa bagian putih. Ia bangkit duduk dengan kaku, mulutnya terbuka lebar hingga rahangnya berbunyi, dan dari dalam tenggorokannya terdengar suara geraman rendah yang menggetarkan lantai papan. Keempat bambu kuning yang ditanam di penjuru halaman tiba-tiba meledak pecah satu persatu, tar, 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 serpihannya melukai beberapa warga. Ritual pasak bumi telah gagal total. Kekuatan Nyi Laras ternyata jauh melampaui perkiraan Mbah Karto. Ia tidak hanya mengikatkan dirinya pada Bramantio, tetapi telah menyatukan sebagian sukmanya ke dalam jantung pemuda itu. Upaya memutus ikatan itu sama saja dengan mencoba merobek jantung Bramantio secara paksa.
Bramantio muntah darah hitam yang banyak, lalu kembali jatuh terkulai, napasnya semakin lemah dan putus-putus. Mbah Karto terduduk lemas, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Kita salah langkah, gumamnya lirih. Kita tidak bisa melawannya dari sini. Kita hanya memancing amarahnya. Sumber kekuatannya bukan di rumah itu, dan bukan di tubuh anak ini. Mbah Karto menatap ke arah hutan yang gelap gulita. Ada sesuatu yang disembunyikan Nyi Laras di masa lalu, sesuatu yang menjadi jangkar bagi arwahnya untuk tetap tinggal di dunia ini. Kita harus menemukan makam Kuncung yang asli. Fajar menyingsing dengan suram, matahari tertutup awan kelabu yang tebal. Mbah Karto mengumpulkan 3 orang warga yang paling berani, Pak RT, Kang Jaiman tukang gali kubur, dan Sarip pemburu babi hutan. Mereka berencana masuk ke dalam hutan larangan untuk mencari lokasi di mana Nyi Laras dulu menguburkan, atau mungkin menyembunyikan, jasad cucunya. Menurut legenda desa yang samar, Kuncung tidak pernah dimakamkan secara layak di pemakaman umum karena kematiannya dianggap tidak wajar dan Nyi Laras menolak melepaskan jasadnya. Bramantio ditinggalkan di balai desa dengan penjagaan ketat dan pagar gaib darurat. Rombongan kecil itu pun berangkat menembus semak belukar hutan yang lebat. Udara di dalam hutan terasa lembab dan pengap, nyamuk-nyamuk hutan berdengung agresif menyerang kulit mereka. Anehnya, tidak ada suara burung atau binatang hutan lainnya, kesunyian total merajai tempat itu, seolah alam pun menahan napas karena takut. Jejak setapak lama sudah tertutup tanaman merambat berduri, memaksa Sarip untuk terus membabat jalan dengan parangnya. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin aneh pemandangan di sekitar mereka. Pohon-pohon besar tumbuh dengan bentuk meliuk-liuk menyerupai tubuh manusia yang sedang menari kesakitan. Di beberapa batang pohon, mereka menemukan pahatan-pahatan kasar bergambar. Wajah sedih yang sepertinya dibuat puluhan tahun lalu menggunakan kuku atau benda tajam. Kang Jaiman, yang peka terhadap hal-hal gaib, berkali-kali berhenti dan menoleh ke belakang, merasa ada rombongan lain yang mengikuti mereka dengan langkah tanpa suara. "Jangan menoleh, terus jalan," bisik Mbah Karto tegas, meski tangannya sendiri menggenggam tasbih dengan sangat erat. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan, sebuah cekungan tanah yang dikelilingi oleh pohon bambu hitam. Di tengah cekungan itu, terdapat gundukan tanah mungil yang ditandai hanya dengan sebuah batu kali besar tanpa nama. Di atas batu itu, tergeletak sebuah mainan kincir angin tua yang sudah hancur, namun masih bisa berputar pelan tertiup angin mati. Aura kesedihan yang sangat pekat memancar dari gundukan itu, membuat siapapun yang melihatnya merasa ingin menangis tanpa alasan. "Ini dia," ucap Mbah Karto, "tempat peristirahatan terakhir Kuncung. Atau setidaknya, begitulah yang kita kira." Mbah Karto memerintahkan Kang Jaiman untuk mulai menggali. Tanah di gundukan itu anehnya lunak dan basah, seolah baru saja digali kemarin, padahal sudah puluhan tahun berlalu. Setiap cangkulan tanah yang diangkat mengeluarkan bau amis darah segar, membuat perut mereka mual. Langit di atas mereka semakin gelap, dan suara petir mulai menggelegar di kejauhan, seolah Nyi Laras sedang marah besar karena rahasianya diusik. Kang Jaiman terus menggali hingga kedalaman 1,5 meter, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Cangkulnya akhirnya membentur sesuatu yang keras, bunyi kayu beradu dengan logam. "Sudah kena, Mbah," seru Kang Jaiman. Mereka semua menahan napas saat Kang Jaiman membersihkan tanah di sekitar objek tersebut. Itu adalah sebuah peti mati kecil yang terbuat dari kayu jati yang diukir rumit, namun kayunya dililiti oleh rantai besi berkarat yang digembok berkali-kali, seolah isinya bukan untuk dilindungi, melainkan untuk dipenjara. Dengan susah payah, mereka mengangkat peti itu ke permukaan. Mbah Karto membacakan doa pembuka kunci, lalu Pak RT dan Sarip menghantam gembok karatan itu dengan batu hingga pecah. Perlahan, tutup peti itu dibuka. Suara engselnya berdecit nyaring, memecah keheningan hutan. Namun, apa yang mereka temukan di dalam peti itu membuat darah mereka tersirap. Peti itu kosong dari tulang belulang manusia.
Tidak ada jasad Kuncung di sana. Sebagai gantinya, di dalam peti itu terbaring sebuah boneka seukuran anak kecil yang dijahit dengan sangat rapi namun mengerikan. Boneka itu terbuat dari kulit binatang, atau mungkin kulit manusia, yang telah dikeringkan, diisi dengan jerami bercampur rambut dan kuku. Boneka itu mengenakan pakaian Kuncung yang asli. Di bagian dada boneka itu, terdapat sebuah lubang menganga di mana jantung seharusnya berada, dan di dalamnya terselip sebuah foto hitam putih seorang anak laki-laki dengan mata yang dicoret tinta merah. Dan yang paling mengerikan, boneka itu terasa hangat saat disentuh, seolah ada kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Gusti Allah, desis Pak RT, mundur ketakutan. Jadi selama ini jasad cucunya tidak pernah ada di sini. Mbah Karto menatap boneka itu dengan tatapan ngeri sekaligus sadar akan kebenaran yang mengerikan. Bukan, Nyi Laras tidak pernah menguburkan cucunya. Dia menggunakan jasad asli Kuncung untuk sesuatu yang lain, dan boneka ini adalah pengikat sukma agar Kuncung tidak bisa menyeberang ke alam baka. Mbah Karto mengangkat boneka itu, dan tiba-tiba mata boneka yang terbuat dari kancing batok kelapa itu terbuka, menatap langsung ke arah Mbah Karto. Mulut boneka yang dijahit benang merah itu merobek jahitannya sendiri dan berbisik dengan suara serak, "Nenek marah. Nenek datang." Seketika itu juga, tanah di sekitar mereka berguncang. Hebat, akar-akar bambu hitam di sekeliling cekungan itu mencuat keluar dari tanah seperti tombak-tombak runcing, mengurung mereka dalam sangkar alami. Dari arah jalan setapak tempat mereka datang, kabut tebal bergulung cepat mendekat, membawa sosok bayangan tinggi besar yang melayang di udara. Nyi Laras telah meninggalkan Bramantio sejenak untuk melindungi harta paling berharganya. Mereka kini terjebak di tengah hutan, memegang benda terkutuk, berhadapan langsung dengan amarah sang penunggu hutan. Situasi di cekungan hutan bambu berubah menjadi kekacauan total. Sosok Nyi Laras melayang turun dari balik kabut, wajahnya yang hancur dipenuhi amarah yang mampu membekukan darah. Akar-akar bambu hitam yang mencuat dari tanah bergerak liar seperti ular raksasa, berusaha membelit kaki Mbah Karto dan rombongannya. Sarip, dengan naluri pemburunya, mengayunkan parang panjangnya secara membabi buta, menebas akar-akar yang mencoba menjerat leher Kang Jaiman. "Lari, jangan lepaskan boneka itu!" teriak Mbah Karto di tengah deru angin ribut, suaranya nyaris tenggelam oleh jeritan boneka kulit yang ada dalam genggamannya. Boneka itu terus meronta, mulut jahitannya terbuka tutup meneriakkan kata-kata kotor dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Mereka berlari terlatih-tatih menembus semak belukar, dikejar oleh bayangan hitam yang bergerak jauh lebih cepat dari lari manusia. Pohon-pohon di sekitar mereka seolah berpindah tempat, menutup jalan setapak yang sebelumnya ada, menciptakan labirin hidup yang menyesatkan. Nyi Laras tidak langsung menyerang mereka secara fisik, melainkan meneror mental mereka dengan memunculkan ilusi-ilusi mengerikan. Pak RT melihat istrinya yang sudah meninggal berdiri di balik pohon dengan wajah berdarah, sementara Kang Jaiman merasa tanah yang diinjaknya berubah menjadi lautan belatung. Namun, Mbah Karto terus merapal kidung rumek Soing Wengi, menciptakan perisai cahaya tipis yang menjaga kewarasan mereka agar tidak pecah sepenuhnya. Di tengah pelarian itu, Mbah Karto menyadari satu hal krusial, Nyi Laras ragu untuk menyerang Mbah Karto secara langsung karena ia memegang boneka itu. Boneka kulit itu adalah wadah jiwa cucunya, satu-satunya hal yang masih ia cintai di dunia ini. Memanfaatkan kelemahan itu, Mbah Karto berhenti mendadak, berbalik arah menghadap bayangan raksasa Nyi Laras, dan mengangkat boneka itu tinggi-tinggi. Ia mengeluarkan korek api dan menyalakannya tepat di bawah kaki boneka tersebut. "Mundur, atau aku bakar sukma cucumu sekarang juga," ancam Mbah Karto dengan suara menggelegar. Nyi Laras memekik nyeri, suaranya seperti kaca yang digesekkan ke batu. Bayangan hitam itu berhenti seketika, tangannya yang berupa cakar panjang tertahan di udara, gemetar ketakutan. "Jangan," desisnya. Suaranya berubah menjadi rintihan seorang nenek yang putus asa. Momen keraguan itu memberikan celah waktu yang sangat berharga. Sekarang, lari sekencang-kencangnya menuju desa.
perintah Mbah Karto kepada rekan-rekannya. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos keluar dari batas hutan larangan, meninggalkan Nyi Laras yang meraung pilu di belakang mereka, terikat oleh ancaman terhadap boneka kesayangannya. Napas mereka memburu saat akhirnya kaki mereka menginjak jalan berbatu desa. Langit sore itu berwarna merah darah, pertanda energi negatif sedang memuncak. Mereka selamat dari hutan, namun mereka membawa serta kunci kutukan itu ke tengah pemukiman. Boneka di tangan Mbah Karto kini diam tak bergerak, namun panasnya semakin menyengat, seolah-olah sedang mengumpulkan energi untuk ledakan terakhir. Mbah Karto tahu, ini hanyalah jeda sesaat sebelum badai yang sesungguhnya datang menghantam. Sesampainya kembali di balai desa, mereka mendapati kondisi Bramantio semakin kritis. Pemuda itu kini terbaring kaku. Dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit, urat-urat hitam menonjol di seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba. Saat Mbah Karto meletakkan boneka kulit itu di meja, tubuh Bramantio bereaksi dengan kejang hebat, seolah ada resonansi magnetik antara dirinya dan benda terkutuk itu. Mbah Karto mengamati boneka itu, lalu beralih menatap Bramantio, dan akhirnya sebuah pemahaman mengerikan merasuk ke dalam benaknya. Teka-teki tentang di mana jasad asli Kuncung berada akhirnya terpecahkan. Kita tertipu, gumam Mbah Karto dengan wajah pucat. Peti di hutan itu memang kosong karena Nyi Laras tidak pernah ingin berpisah dengan cucunya, barang sedetik pun. Dia tidak menguburnya di tanah. Dia menyimpannya di tempat yang paling dekat dengannya. Mbah Karto menatap Pak RT dengan tajam. Ingat cerita Bramantio tentang suara ketukan di dinding kamarnya. Tentang suara napas di balik tembok. Jasad Kuncung ada di dalam dinding rumah tua itu. Dia ditanam di sana sebagai tumbal pengikat bangunan, agar sukmanya tidak bisa pergi kemana-mana dan tetap menemani neneknya selamanya. Kesimpulan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Nyi Laras telah melakukan praktik keji menanam mayat di dalam struktur rumah Saka Guru untuk keabadian semu. Boneka kulit yang mereka bawa hanyalah ancor atau jangkar untuk memanggil sukmanya, tetapi jasad fisiknya lah yang menjadi sumber kekuatan utama rumah tersebut. Untuk mengakhiri teror ini, mereka tidak hanya harus memusnahkan boneka itu, tetapi juga harus membongkar dinding rumah tua tersebut, menemukan jasad aslinya, dan menyempurnakannya dengan api. Kita harus kembali ke rumah itu, kata Mbah Karto tegas. Malam ini juga, kita bawa Bramantio dan boneka ini. Kita selesaikan di sana. Warga desa awalnya menolak ketakutan, namun Pak RT meyakinkan mereka bahwa jika tidak diselesaikan malam ini, Desa Wanasari akan menjadi desa mati dalam hitungan hari. Dengan berat hati, para pemuda desa menyiapkan keranda mayat untuk menggotong Bramantio yang sudah tidak berdaya, seolah-olah mengantar mayat hidup menuju tempat eksekusi. Obor-obor dinyalakan, dan rombongan besar warga bergerak menuju ujung desa, siap berperang melawan kekuatan kegelapan. Saat mereka mendekati rumah tua di pinggir hutan itu, bangunan tersebut tampak hidup. Dinding kayunya berdenyut seperti jantung raksasa, duk, 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 seirama dengan detak jantung Bramantio. Jendela-jendelanya berkedip seperti mata, dan dari cerobong asap keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah kesakitan. Rumah itu tahu mereka datang. Rumah itu siap menyambut mereka untuk perjamuan terakhir, di mana menu utamanya adalah nyawa mereka semua. Pintu depan rumah tua itu terbuka lebar dengan sendirinya saat rombongan Mbah Karto tiba di halaman, seolah mulut raksasa yang mengundang mangsanya masuk. Mbah Karto memerintahkan sebagian warga untuk berjaga di luar dan terus membunyikan kentongan serta melantunkan azan tanpa henti untuk memecah konsentrasi makhluk halus. Hanya Mbah Karto, Pak RT, Kang Jaiman, Sarip, dan dua pemuda yang menggotong Bramantio yang masuk ke dalam. Begitu mereka melangkah masuk, pintu terbanting menutup, mengunci mereka di dalam perut bangunan terkutuk itu. Suara azan dari luar terdengar samar dan jauh, tergantikan oleh suara bisikan ribuan arwah yang terperangkap di dinding-dinding kayu. Di ruang tengah, kursi goyang rotan itu bergoyang kencang dengan sendirinya. Di atasnya, Nyi Laras duduk dengan wujud yang paling mengerikan,
Tubuhnya tinggi besar nyaris menyentuh langit-langit, kulitnya hitam legam seperti arang, dan matanya merah menyala. "Kalian berani membawa kembali mainanku," desisnya, menunjuk ke arah Bramantio dan boneka kulit itu. "Letakkan mereka, dan aku akan membiarkan kalian mati dengan cepat." Aura tekanan yang dipancarkan Nyi Laras begitu kuat hingga membuat kaca-kaca jendela pecah serentak, menghujani lantai dengan serpihan beling. Bahkarto tidak gentar. Ia melempar boneka kulit itu ke tengah ruangan, tepat di depan kaki Nyi Laras. Saat Nyi Laras hendak menyambar boneka itu, Bahkarto menyiramkan minyak tanah yang sudah didoakan ke arah dinding sebelah barat dinding kamar tempat Bramantio dulu tidur. "Kang Jaiman, hancurkan dinding itu sekarang," perintah Mbah Karto. Kang Jaiman, dengan tenaga yang dipacu adrenalin ketakutan, menghantamkan palu godam besar ke dinding kayu tersebut. BRAKK. Papan kayu tua itu pecah, dan dari celahnya mengucur cairan merah kental yang berbau busuk. Nyi Laras menjerit histeris, bukan karena marah, tapi karena kesakitan. Setiap hantaman palu ke dinding itu seolah menghantam tubuhnya sendiri. Ia mencoba menyerang Kang Jaiman, namun Mbah Karto menghadangnya dengan sabetan cambuk cemeti Amarasuli, sebuah pusaka desa yang jarang dikeluarkan. Cambuk itu meledakkan cahaya putih setiap kali mengenai tubuh bayangan Nyi Laras, memaksanya mundur. "Cepat, Jaiman, cari jasadnya," teriak Mbah Karto sambil terus bertarung menahan serangan gaib sang nenek sihir. Dinding itu akhirnya jebol sepenuhnya. Di balik lapisan papan kayu dan anyaman bambu, terdapat sebuah rongga sempit. Di sana, berdiri tegak sebuah jasad anak kecil yang telah mengering menjadi mumi, terikat dengan benang merah pada tiang penyangga rumah. Wajah mumi itu menyeringai dalam keabadian, dan di dadanya tertanam pasak besi. Itu adalah Kuncung, yang tidak pernah meninggalkan rumah ini selama puluhan tahun. Pemandangan itu begitu memilukan sekaligus mengerikan hingga membuat Sarip muntah di tempat. Melihat jasad cucunya terekspos, Nyi Laras mengamuk membabi buta. Ia berubah menjadi asap hitam pekat yang berputar seperti tornado kecil di dalam ruangan, melempar Mbah Karto dan Pak RT hingga terpental menabrak lemari. Mbah Karto terbatuk darah, tenaganya terkuras habis. Tornado hitam itu bergerak menuju mumi Kuncung, berniat melindunginya. "Tidak ada yang boleh mengambilnya dariku," raungnya. Situasi tampak tanpa harapan, kekuatan manusia biasa tidak cukup untuk melawan amarah entitas setua dan sekuat ini. Tiba-tiba, Bramantio yang terbaring di keranda bangkit berdiri. Matanya yang tadinya hitam pekat kini kembali normal, namun memancarkan sorot kesedihan yang mendalam. Rupanya, kedekatan dengan jasad asli Kuncung memicu memori sisa jiwa manusianya untuk mengambil alih kendali sejenak. Bramantio berjalan terlatih-tatih menuju rongga dinding itu, mengabaikan angin ribut yang mencabik-cabik kulitnya. Di tangannya, ia menggenggam boneka kulit yang ia pungut dari lantai. Nyi Laras terpaku melihat Bramantio, ia melihat bayangan Kuncung dalam diri pemuda itu. "Nenek," suara Bramantio berubah, terdengar seperti suara anak kecil yang lembut. "Kuncung sakit, Kuncung mau tidur, panas, Nek." Ucapan itu membuat amukan Nyi Laras terhenti seketika. Sosok mengerikan itu perlahan menyusut kembali menjadi wujud nenek tua yang bungkuk dan rapuh, wajahnya basah oleh air mata darah. "Kuncung," bisiknya lirih, tangannya terulur gemetar ingin memeluk. Bramantio memanfaatkan momen itu. Ia meletakkan boneka kulit itu ke dalam pelukan mumi Kuncung, menyatukan wadah dan isinya. "Maafkan saya, Nek," ucap Bramantio dengan suara aslinya. Lalu ia melemparkan obor menyala yang jatuh di lantai tepat ke arah mumi dan boneka tersebut. Karena sudah tua dan kering, serta tersiram minyak tanah sebelumnya, api menyambar dengan kecepatan ledakan. WOOSH. Api langsung melahap jasad Kuncung dan boneka itu dalam sekejap. Nyi Laras menjerit, bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan pembebasan yang menyayat hati. Ia tidak berusaha memadamkan api, melainkan melangkah masuk ke dalam kobaran api itu, memeluk jasad cucunya yang sedang terbakar. "Bramantio, lari!" teriak Mbah Karto.
Seluruh rumah mulai terbakar hebat. Api penyucian itu tidak hanya membakar kayu, tetapi juga membakar energi jahat yang selama ini menyelimuti tempat itu. Langit-langit mulai runtuh. Bramantio, dibantu oleh Sarip dan Kang Jaiman, menyeret Mbah Karto dan Pak RT keluar dari rumah neraka itu tepat saat atap utamanya ambruk, mengubur Nyi Laras dan Kuncung bersama kenangan kelam mereka dalam lautan api yang membumbung tinggi ke langit malam. Api melahap rumah tua itu hingga pagi menjelang. Warga desa hanya bisa menonton dari kejauhan dengan perasaan campur aduk, ngeri, lega, namun juga sedih. Hujan gerimis turun perlahan saat fajar menyingsing, membantu memadamkan sisa-sisa bara api yang masih menyala. Rumah panggung megah yang dulu berdiri angkuh di pinggir hutan itu kini hanya tinggal puing-puing arang hitam yang rata dengan tanah. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada lagi bau anyir darah. Udara pagi itu terasa sangat ringan dan bersih, seolah beban berat yang menindih desa selama puluhan tahun telah diangkat. Bramantio duduk di beranda balai desa, menatap ke arah asap tipis yang mengepul dari kejauhan. Luka bakar berbentuk telapak tangan di dadanya telah memudar, meninggalkan bekas parut putih samar yang akan ia bawa seumur hidup. Meskipun fisiknya selamat, tatapan matanya telah berubah, ia telah melihat sisi dunia yang seharusnya tidak dilihat manusia hidup. Ia tahu bahwa bagian dari dirinya, kepolosannya, logikanya, telah ikut terbakar di rumah itu semalam. Mbah Karto menghampirinya, membawakan segelas teh hangat. Semuanya sudah berakhir, nak, ujar orang tua itu lembut. Mereka sudah tenang. Nyi Laras tidak jahat, dia hanya tersesat dalam kesedihan yang terlalu dalam hingga menjadi monster. Bramantio mengangguk pelan. Saya masih mendengarnya, Bah. Terkadang, samar-samar, suara nyanyian dandang gula, aku Bramantio. Mbah Karto tersenyum tipis. Itu hanya gema kenangan. Lama-lama akan hilang. Siang harinya, Bramantio berkemas untuk meninggalkan desa Wanasari. Seluruh warga desa mengantarnya hingga ke batas jalan aspal. Tidak ada kata-kata perpisahan yang panjang, hanya tatapan penuh terima kasih dan permohonan maaf. Saat mobil jemputan Bramantio mulai melaju menjauh, ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang sekali lagi, ke arah bukit tempat rumah tua itu dulu berdiri. Di sana, di antara puing-puing hitam yang basah oleh hujan, ia melihat siluet samar dua sosok yang berdiri berdampingan, seorang wanita tua yang membungkuk dan seorang anak kecil yang menggandeng tangannya. Mereka tidak lagi terlihat menakutkan. Sosok anak kecil itu melambaikan tangan perlahan ke arah Bramantio. Bramantio tersenyum getir, membalas lambaian itu dalam hati, lalu memalingkan wajah ke depan, meninggalkan desa Wanasari dan mimpi buruknya di belakang, menuju masa depan yang tidak akan pernah sama lagi.